bakal coverkan satu orang dari Justin tentunya. WC pun kan harus dikedok ya. Menyisakan PPTP. Ayo Indonesia pasti bisa. Masih ada Bak dan juga Dens yang bakalan memberikan tembakan. Itulah kehidupan. Harus dikasih paham nih Somtam ya. Harus dikasih paham yang kayak gini ya kan ya. Ayo Indonesia pasti bisa. Yo, good luck, have fun and enjoy the game buat teman-teman Sate dan juga Somtam tentunya. Wah, ini sih ronde pertama masih pistol-pistolan ya kan. Kebanyakan belinya dual USB karena emang lagi worth it juga sih dual USB itu kalau dipakai buat bermain Clash Squad ya. Betul, dan sini sudah ada frontal juga yang menerima damage yang cukup pedih, tapi FMP hampir nyaris sedikit lagi. Kalau dia turun ke lantai dasar dari kapal karam di Santa Catarina, ini akan berbahaya dan akan menjadi keuntungan untuk teman-teman Sate bisa menculik satu orang member dari tim Somtam. Itu dia, kalau misalkan ngomongin posisi, emang sebenarnya zonanya tuh kemungkinan besar bakalan ada di arah bawah ya. Jadi menurut gua tim Indonesia ketika ada di bawah itu tinggal menjadi keuntungan juga. Karena apa? Ketika zonanya udah mulai mengecil, dia tinggal nungguin aja teman-teman Somtam buat turun ke bawah. Jadi di sini teman-teman Sate tinggal nyambut aja. Tapi kalau misalkan kita lihat dari The Cruise nih kayaknya udah bersiap juga. Wah, ini sih bahaya. Ada satu grenade dari seorang The Cruise yang udah dipersiapkan, tapi untungnya nggak jadi dilepas. Betul. Harusnya juga kan kalau kita masak granat pun juga ada animasi gambar granat yang di atas kepala musuhnya juga gitu kan. Jadi kan kelihatan harusnya bisa dihindari secara cepat juga. Tapi balik lagi, satu perhitungan ataupun timing masak granat pun juga tidak bisa juga kita tahu gitu ya kan. Betul. Berapa detik lagi mungkin akan meledak dan dilemparkan, dan sudah ada tembakan berarti juga dari Punggat dan cukup berbahaya dan akan dibalas oleh satu bocil kita dari SES, itu Bara di sini Bang Arman. Yes, ini dia, zonanya sudah mulai menyempit, gak bakal lama lagi perangnya bakalan pecah berhamburan satu sama lain, di mana The Cruise udah bersiap dari arah lantai 2 kapal Santa Catarina. Dan ini yang gue suka, akhirnya teman-teman Sate nungguin, tapi hati-hati ada granat yang dipersiapkan. Pun gak turun, Jasmine turun, bakalan ditembakin dan Dendor juga oleh teman-teman Somtam. Tapi ini pun gak bakal memberikan tembakan ke arah seorang. FPTP-nya udah kenok, menyisakan 2 orang lagi, 2/3 zonanya menggigit. Apa yang terjadi di sini? Apakah masih menang? Oh my god, 1-0 untuk sementara. Waduh. The Cruise juga pintar ketika dia tahu untuk posisi ataupun kompon yang di area Santa Catarina, dia cuma hanya menunggu aja. Ketika zonanya sudah mulai sering ke arah sendiri, langsung inisiasi masak granatnya ke arah lantai dasar. Itu dia. Wah, Cuman tadi berbahaya jujur banget. aja ya, kalau misalkan ngomongin posisi zona yang sempat diobrolin sama Bang Evo, tadi gue lihat ada 2 player dari tim Sate itu yang dia itu kemakan sama damage zona. Betul. Itu dia. Jadi emang posisi dari teman-teman Sate emang bisa gue bilang kejepit banget. Karena bisa gue bilang juga teman-teman Somtam ini kesabarannya juga bukan main gitu loh. Tapi gue berharap sih Indonesia bisa lebih sabar juga. Soalnya di sini mapnya kalah hari juga kan. Iya. Gue berharap banget ini map memotnya bakalan jadi milik teman-teman dari tim Sate. Tapi kalau lu menurut lu nih ya, untuk di area Memot sendiri, kalau lu nggak mempunyai senjata proper dari jarak long range maupun medium range, menurut lu was nggak sih naik ke arah tulang belulang dari Mamut? Kalau gue misalkan nggak punya Lu punya pistol doang gitu? Kurang proper sih ya menurut gue. Kalau pakai pistol doang di jarak yang cukup jauh, Betul. mainnya paling mentok jarak dekat aja. Tapi di sini barusan kita lihat Punggat barusan nyekaratin seorang Bang Frontal Gaming ya. Tapi untungnya nggak jadi kenok karena masih ada medkit yang bisa dilepaskan. Terus dapetin 1 kenok dari seorang Bang Dims. Bang Dims harus di end, menyisakan 3 orang dari teman-teman Sate. Hati-hati karena ada granat dari MPVTV. Oh my god, frontalnya juga kenok. Abax, kamu pasti bisa, bocil ajaib, kasih paham. Coba di Pepet Shoot, yuk kasih tahu. Abax yang kenok, ya ampun. Menyisakan seorang Bara di sini. Oh my god, langsung dipecahkan kepalanya oleh seorang The Cruise. 2-0 untuk sementara. Dan gue sepakat banget sih ketika lu bilang bahwa kalau lu punya pistol doang gitu, terus lu naik ke arah tulang belulang, itu tidak akan menguntungkan untuk tim lu sendiri. Karena ya secara buat tembakan ataupun damage long range-nya pun sendiri juga kalah gitu. Apalagi nggak akan menjangkau juga pistol gitu kan. Betul. Dan yang kedua, ketika lo berbicara masalah untuk mode Clash Squad sendiri, zona tuh cepat juga untuk bisa menyusut ke arah titik dari zona terakhirnya yang ada di tempat-tempat di Kalahari sendiri. Jadi artinya kayak lu kalau lu naik ke arah tulang sendiri dan lu kayak belum bisa mendapatkan satu korbannya yang sama di area tempat lu di tulang belulang, jadi artinya itu akan menjadi kerugian juga karena lu bisa terkena fall damage juga dan juga bisa secara open
teman-teman ataupun tim lawan lu bisa panis secara instan dan juga free gitu ya kan. Yes, betul banget. Tapi seperti kita bakal simpan sejenak Bang Efor, karena di sini dari seorang Jasmine bakal memberikan perlawanannya terhadap satu orang yang ada di depan sana. Sementara Punkat mengedokkan seorang bara. Oh my god, dari seorang baranya. Ayo Bang Dims, bisa kasih pas. Nice, dua Itu poin. dia Bang Dims berhasil mengcover seorang bara dengan cukup baik. Punkat bersiap dengan senjatanya bakal mengcoverkan satu orang dari Jasmine tentunya. Tapi di sini Punkat harus digedokkan. Ya. Menyisakan BPTV. Ayo Indonesia pasti bisa. Masih ada Bang dan juga Dims yang bakalan memberikan tembakan. Itulah kehidupan di mana Indonesia bangkit dengan 1 poin pertamanya. Yes, nice banget, nice point untuk teman-teman dari Indonesia. Memang tadi poinnya adalah juga kalau misalkan mendapatkan seorang The Crush itu artinya free banget untuk teman-teman juga. Tapi untuk secara cover memang mereka bagus, tapi untuk jarak dekat mereka masih kurang untuk lawan tim itu. Iya, berarti kuncinya adalah teman-teman dari Sate ini harus main jarak dekat. Betul. Ya kan? Soalnya gue tahu nih Bang Frontal tuh kalau dikasih shotgun itu jangan salah, kepala pada hilang gitu kan. Nah. Gue nunggu sih jump shoot cantik dari Bang Frontal, kemudian dari Abax dan juga Bara. Dimana kalau kita lihat udah saling bersiap, kayaknya udah pada maju juga ke arah depan untuk mengamankan zona. Dimana dari teman-teman Somtamnya kayak masih holding position di atas atap rumah di confinement Bang Ebor. Iya, dan tentunya satu catatan juga penting untuk teman-teman Sate ketika melakukan satu rush juga, jangan terlalu mengumpul di satu titik ketika untuk masuk ke arah zona territorial defense dari yang dimiliki oleh Somtam. Jadi artinya ini bakalan enak banget kalau misalkan teman-teman dari Somtam tahu dan sadar dan langsung coba di spam aja dan sini Abang. Aduh, kena granat sendiri di sini Bang Arman. Waduh, Abangnya kena granat sendiri, tapi di sini menyisakan seorang The Cruz yang bakal memberikan tembakan di bidang bakal Abang kena. Masih bisa digedokkan juga. MVP, ayo, kamu pasti gak bisa melawan Indonesia dari tim Sate. Masih kan di revive, ternyata enggak. Tapi di sini Bara berhasil mendapatkan satu orang Jasmine, bakal coba diraska oleh teman-teman dari Sate. Sementara The Cruz yang dipulangkan. Ayo, nice banget dari Indonesia. 2 lawan 2. So MVP-nya udah kecepit. Nice, Bang Frontal. Misalkan satu pun gas, apakah masih bisa melakukan perlawanan terhadap 2 orang dari Indonesia? Diras, aduh, terlalu sedikit memaksakan, tapi nggak apa-apa, masih ada Bang Dims, 1 by 1 situation, 1 on 1, Bang Dims kamu pasti bisa. Iya, 2-0 untuk tim Sate, 2 sama maksud gue. Iya, itulah dia poin yang sangat-sangat menebarkan dari tim Sate ya. Tidak kalah saing, tidak tidak ibaratnya kayak di tim Indomie sendiri tuh kayak nggak kalah mendebarkan gitu. Iya, lu jual gue beli. Iya, Jual gue sampai itu loh, sampai kayak bingung mau ngomong apa loh, speechless gitu ya kan. Seru banget. Gue aja tadi sampai salah sebut skor, harusnya 2 sama bilang 2-0. Waduh. Karena Indonesia tuh, wah comeback nih keren sih. Masih ada, yuk bisa. Paham, yuk buat teman-temannya lagi nonton ya kan ya, ayo diramein kolom komentarnya pakai hashtag FFindo Bersatu. Yuk. Kita di sini dari Dims pun juga udah mengambil posisinya, dan tentunya ini satu titik kumpul yang menurut gue juga sangat berimpact ya untuk melawan tim Somtam. Dan tentunya di sini kita lihat ternyata dari tim Sate juga akan menarik mundur, karena kalau misalkan mereka melanjutkan pertempurannya, tadi Abax sudah kena splash damage yang dilemparkan oleh seorang Punggat dengan granat gitu kan. Jadi artinya kalau misalkan tadi si Abax yang lanjutin ke arah depan, itu artinya akan menjadi sasaran empuk juga untuk teman-teman Somtam. Tapi udah ada satu pedak dan Punggat di sana Bang Arman. Yes, ini dia Punggatnya langsung diculik sama Bara. Bagus banget pergerakannya, di mana The Cruz sudah bersiap juga dengan satu granat yang coba dilemparkan, tapi sepertinya gak bakalan kena. Ada yang loncat, tapi di sini The Cruz cukup berbahaya, bakal memberikan perlawanan. Bara, itu dia. Ayo Bara, tapi aduh Baranya harus ke knockdown. Hati-hati, ada time turn yang diaktifkan. Ayo Indonesia pasti bisa melakukan 3 lawan 3, yuk bisa, yuk di revive dulu Baranya, masih sempat, yes. Itu dia, menyisakan 2 orang lagi dari Jasmine dan juga MVP. Let's come back Indonesia, itu dia 3-2 untuk sementara. Yes, itulah dia kekuatan tim Sate. Ayo samakan kedudukannya, poin untuk di map Kalahari. Dan untuk nanti kalau memang Sate bisa mendapat 1 poinnya kembali, artinya dari tim Indonesia atau tim Sate harus memperkuat di area map Bermuda. Iya, bener sih. Ini Kalahari kayaknya emang punya teman-teman Sate sih. Wah, itu dia. Makanya seperti yang gue bilang tadi pas gue pakai sama Rara, memang kayak dari tim Vietnam atau dari timnya Taiwan gitu ya, kayak juga dari timnya Thailand, itu benar-benar mereka udah hatam gitu sama map Bermuda. Jadi artinya kalau kemarin kan mode squad nggak berpindah Kalahari gitu kan.
Jadi udah kayak berulang-ulang aja gitu tempat. Jadi memang udah hatam juga dari beberapa region negara yang memang sudah tahu gitu posisi-posisi yang bisa mengunci tim lawan tuh kayak gimana gitu kan. Oh iya, betul banget. Makanya Indonesia tuh selalu kalau turnamen tuh ada purgatory, kalahari dan juga bermuda. Itu nanti di teman-teman di sini bisa melatih mekaniknya. Di sini Bara hati-hati karena udah kehilangan kurang lebih 50 HP-nya. Dan kalau kita lihat di sini gue berharap ini menjadi 4-2 dan Indonesia bisa menyamakan kedudukan dan lanjut ke BO3. Yuk bisa yuk Dim sudah bersiap juga dengan MP5-nya, sementara dari teman-teman Somtamnya masih holding position. Ini enak banget kalau misalkan pengen di granat ya. Tapi hati-hati juga karena di situ dari seorang Purgat pun udah bersiap dengan beberapa granat yang dia pegang. Untungnya sih ada pop up yang cukup baik. Yo abang, kasih tahu masa granat biar apa? Biar meledos. Tapi sayang sekali gak mengenai satu orang pun. Bara udah bersiap juga dengan double barrelnya, sementara Bang Frontal udah standby di balik satu kontainer bakal coba di jumpshot. Ayo, Frontalnya terlockdown, sudah cukup sekarang. Abaxnya juga kena menyisakan seorang tim dan juga seorang Bara. 2 baru 4 untuk sementara. Yo, let's go. Nice! Itu dia. Nice jumpshot from Bang. Nice, Tentunya. Satu udah keculik, bakal langsung di tanpa ampun. Dan itu dia, masih coba di reverse, ternyata enggak. Tapi ini dari seorang tim bakalan di jumpshot. Aduh. 3-3 untuk sementara. Sebenarnya bagus juga sih posisi dari Bang Frontal udah ngebait gitu kan, udah ngebait di arah depan kontainer. Jadi teman-teman dari tim satu tinggal hanya melihat lagi nih posisi dari pemain ataupun tim Somtam sendiri itu di mana, karena secara menurut gue dari POV yang gue lihat ya dari tim satu sendiri tuh berfokus sama satu titik ketika dari Bang Frontal ataupun Bang Dims yang memang menemukan musuhnya di depannya dia. Dan ketika udah menemukan satu orang di sana, dari tim satu pun kayak terburu-buru untuk ya udah kita panis dulu satu orang baru kita selesaiin 3 orang, tapi ternyata justru malah berbalik, justru malah Somtam sendiri memanfaatkan satu bait dari satu pemain dari Somtam, justru 3-nya lagi free buat nge-backstab teman-teman sate gitu. Iya benar, teman-teman sate tadi ke backstab 2 orang ya dari Bang Abax tadi kan memang sedikit agak ke backstab dari arah belakang. Soalnya tadi kan pas gue lihat POV-nya dari Bang Frontal tadi di depan, dia tuh mungkin notice ada satu musuh di depannya, cuman ada satu orang yang di belakang Bang Frontal tadi sedikit agak terlambat melakukan backup, jadinya Bang Frontalnya juga ikut down, tapi nggak masalah karena di sini kita lihat dari The Cruz dan Punggat udah kehilangan setengah HP. Ini kabar yang bagus banget buat teman-teman Indonesia. Hati-hati, ada spam grenade, tapi di sini The Cruz masih bersiap. Oh my god, dari Punggat harus lockdown. Nice. Tapi di sini dibalas juga, 1 tukar 1, nyawa tukar nyawa. Dimana di sini kayaknya MVP masih bisa di revive juga. Bahaya banget posisinya. Aduh, posisinya cukup berbahaya banget dari seorang Des. Menyisakan Frontal dan juga Bara di sini. Masih gak bisa bertahan. Ayo 2-1, bahkan di sini akankah terculik? Karena di sini dari teman-teman Somtam pun masih bersiap dengan senjatanya. Dimana di Justin mengenok dari seorang Frontal, dengan satu lagi masih gak bisa. Oh my god, aduh sayang banget. Indonesia harus kalah dengan tim Somtam. Oh my god. 2-0 untuk tim